Kita di Majelis Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Seperti biasa sebelum hikam ada muqaddimah fiqhiyah dengan kitab Mukhtasar Abi Suja. Dan kita sudah sampai kepada sunnah-sunnah di dalam solat. Termasuk sunnah di dalam solat adalah qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Sudah sampai di bab di masalah sunnah. Kesunahan di dalam salat di antaranya adalah wal jahru fi mawdhihi wal israru fi mawdhihi. Mengeraskan bacaan di dalam salat. Mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah dan surat yang dibaca setelah surat Al-Fatihah. Dan kesunahan mengeraskan suara ini adalah di sholat subuh, 2 rakaat sholat maghrib, dan 2 rakaat sholat isya, 2 rakaat yang pertama. Kemudian untuk sholat-sholat sunnah yang dikeraskan, kemudian sholat Jumat di siang hari, sholat Jumat. Kemudian sholat-sholat sunnah yang disunahkan untuk dikeraskan adalah sholat hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat gerhana matahari dan rembulan. Memang ada khilaf di sini. Selain madhab Syafi'i mengatakan enggak dikeraskan. Tarawih dikeraskan. Witir di bulan Ramadan dikeraskan. 2 rakaat tawaf dikeraskan. Kalau kita melakukannya di malam hari. Ini ada beberapa sholat yang disunahkan untuk dikeraskan. Nah, disunnahkan mengeraskan sholat, kita difokuskan ke fardu dulu aja. Umumnya, sholat subuh, 2 rakaat maghrib, 2 rakaat isya'nya, subuh jelas, subuh, maghrib, isya. Nah ini berlaku bagi imam, makmum tidak. Berlaku bagi imam. Yang kedua berlaku bagi orang yang sholat sendiri. Biarpun sholat sendiri disunahkan kita mengeraskan. Cuman volume kerasnya jangan seperti di saat jadi imam di masjid. Artinya diturunkan keras melebihi daripada kita memperdengarkan kepada telinga kita sendiri. Jadi sunnah kalau kita mengeraskan suara. Dan juga wanita disunahkan mengeraskan suara dengan catatan di tempat yang memang khusus untuk kaum wanita, yang tidak ada kaum pria yang ajnabi, orang laki yang ajnabi, orang yang bukan mahramnya yang tidak ada di tempat tersebut. Jika ada maka menjadi tidak sunnah untuk dikeraskan kemuliaan wanita ini. Nah kemudian itu yang dikeraskan ya. Kemudian di saat sholat sendiri, termasuk sholat sunnah juga disunahkan mengeraskan, cuman kerasnya adalah sedikit diturunkan volumenya. Biarpun kita sholat ba'diyah isya, disunahkan kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Tawassut, tengah-tengah, bukan seperti Bismillahirrahmanirrahim. Sholat apa ba'diyah isya? Dipikir sholat isya, diikuti orang. Ini kesunahan-kesunahan. Kemudian kesunahan yang lainnya lagi adalah mengucapkan amin. Mengucapkan amin, ta'min di saat selesai membaca surat Al-Fatihah. Berlaku bagi makmum dan imam. Karena al-muhaddits kalau sudah bertemu, kalau bertemu yakni sesuai sepakat bareng-bareng aminnya, idza amana al-imamu fa aminu, kalau imam itu
mengucapkan amin, kita bersama imam mengucapkan amin. Fa aminu fa innahu, karena sesungguhnya man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati, kalau takmin kita, karena malaikat juga mengamini, karena itu doa ghairil maghdubi alaihim waladdallin, malaikat mengamini, imam mengamini, makmum mengamini. Kalau sepakat makmum takminnya, aminnya imam, makmum dan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, menjadi sebab diampuni dosanya. Subhanallah, kemudahan. Maka sunnah mengucapkan amin. Kemudian setelah itu disunnahkan lagi, kita beri 3 saja, selanjutnya nanti pertemuan yang akan datang. Qira'atus surati ba'dal fatihati, membaca surat setelah surat al-fatihah. Rukun solat adalah surat al-fatihah, wajib. Tapi membaca surat setelah surat al-fatihah sunnah. Di 2 rakaat yang pertama saja, kalau itu solat 4 rakaat, subuh jelas 2 rakaat. Rambu-rambunya, surat apa yang dibaca? Rambu-rambu yang pertama adalah niru yang pernah dibaca Nabi, itu sunnahnya. Ya. Niru misalnya sholat Jumat seperti sabbihis sama hal ataka, sabbih sama hal ataka. Misalnya, niru apa yang datang dari Nabi itu. Di saat kita tidak menemukan itu atau tidak tahu, maka rambu-rambunya 2. Membaca surat. Jika kita tidak tahu yang datang dari Nabi, maka rambu-rambunya membaca surat itu 2. Yang pertama adalah rakaat yang pertama upayakan lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Rambu-rambunya. Di saat kita tidak menemukan yang warid dari Nabi, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat yang kedua. Kemudian disunnahkan, diupayakan sesuai urutan mushaf, sesuai dengan urutan mushaf. Jadi urutan mushaf itu dari Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah dan seterusnya, urutannya seperti itu. Misalnya ingin membaca surat, ya saya tidak bisa sempurna, paling Al-Baqarah 1 lembar, ya nanti rakaat kedua lanjutannya. Atau anggap saja Baqarah, habis Baqarah 1 rakaat langsung surat berikutnya Yasin, begitu. Bukan dibalik, bukan Yasin dulu, bukan Yasin rakaat yang pertama, kemudian rakaat kedua surat Al-Baqarah. Ini gambarnya urutan mushaf. Biarpun mungkin tidak berurutan langsung begitu. Misalnya habis Al-Baqarah kan ada surat-surat yang lainnya, atau yang lompat dia surat yang lainnya, Luqman, maka jangan dilukut surat Luqmannya. Cuman yang paling bagus lagi adalah itu tadi, sesuai urutan yang benar-benar sesuai dengan bertahap sampai khatam Al-Quran nanti. Jadi rambu-rambunya 2. Di saat kita tidak menemukan atau tidak tahu yang datang dari Nabi, adalah yang pertama hendaknya lebih panjang daripada yang kedua. Kemudian yang kedua adalah rambu-rambu yang kedua adalah hendaknya sesuai dengan urutan mushaf. Sesuai dengan urutan mushaf. Misalnya kita pengen potongan-potongan ayat saja. Ayat kursi surat apa yuk? Al-Baqarah. Makanya saya pengen potongan ayat-ayat populer saja. Kemudian pungkasan surat Al-Baqarah, amanar rasul. Ingin baca amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbih. Gimana cara mendahulukannya? Ayat kursi dulu. Urutan mushafnya kan begitu. Ayat kursi dulu, kemudian amanar rasul. Itu rambu-rambu. Kapan itu? Di saat kita tidak menemukan yang datang dari Nabi. Kalau sudah dicontohkan Nabi, nggak ada istilahnya panjang pendek, karena termasuk sabbihis lebih pendek daripada hal ataka. Hal ataka lebih panjang karena ada dari Nabi, maka ikuti. Di saat tidak ada yang datang dari Nabi atau kita tidak mendapatkan contoh dari Nabi membaca ayat tertentu, maka upayakan adalah ayat rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, dan upayakan antara rakaat pertama dan kedua adalah sesuai dengan urutan mushaf. Seperti itu insyaallah.